Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Rahma Putra, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan NIM 3332170013. Di sini saya akan menjelaskan tentang synchronous counter menggunakan D flip-flop. D flip-flop atau data flip-flop merupakan pengembangan dari RS flip-flop. Pada D flip-flop, kondisi output terhalang atau tidak tentu tidak lagi terjadi. Data flip-flop sering juga disebut dengan istilah DFF, sehingga lebih mudah dalam penyebutannya. Data flip-flop merupakan dasar dari rangkaian utama sebuah memori penyimpanan data digital, dan ini merupakan rangkaian dari D flip-flop. Selanjutnya adalah counter. Counter adalah rangkaian logika sekuensial yang dapat berfungsi untuk menghitung jumlah pulsa yang masuk yang dinyatakan dalam bilangan biner. Hampir seluruh peralatan elektronik yang mempergunakan sistem digital di dalam rangkaiannya berisi suatu alat yang dapat mengontrol urutan operasi program. Alat tersebut dinamakan dengan pencacah atau counter. Pada umumnya, counter ini dibentuk dari beberapa buah rangkaian flip-flop atau bistable multivibrator yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang selanjutnya adalah synchronous counter menggunakan D flip-flop. Untuk merangkai synchronous counter menggunakan D flip-flop, yaitu rangkaian D flip-flop yang dirancang adalah D flip-flop master slave, seperti pada gambar ini. Konfigurasi dari D flip-flop master slave memiliki keuntungan yaitu edge trade, yaitu aktif ketika dipicu di awal clock. Rangkaian ini dirancang sebagai tunggal master slave D flip-flop, di mana keluaran key aksen diumpankan ke masukan D, sehingga masukannya bergantung pada keluaran dari key aksen. Rangkaian ini didesain ketika clock naik. Input D disimpan pada latch pertama, tetapi latch kedua tidak mengubah status. Ketika clock rendah, output latch pertama disimpan di latch kedua, tetapi latch pertama tidak mengubah status. Selanjutnya adalah pada synchronous counter. Semua jalur input clock flip-flop dihubungkan, sehingga setiap flip-flop mendapatkan pulsa clock secara bersamaan, seperti pada gambar ini. Dengan konfigurasi menghubungkan semua input clock menjadi satu, synchronous counter sering disebut dengan parallel counter. Konfigurasi paralel pada synchronous counter ini memberikan keuntungan pada synchronous counter, yaitu tidak terjadinya penundaan waktu propagasi atau propagation delay. Synchronous counter juga memanfaatkan kondisi tunggal dari sebuah flip-flop. Pada synchronous counter, flip-flop pertama akan selalu tunggal, kemudian flip-flop selanjutnya akan tunggal pada saat output key flip-flop sebelumnya berlogika high. Untuk mendapatkan kondisi seperti itu, pada synchronous counter ditambahkan gerbang N untuk membaca logika output flip-flop sebelumnya. Output dari masing-masing flip-flop Q0, Q1, Q2, dan Q3 pada gambar sebelumnya menunjukkan proses penghitungan atau counter naik dari setiap pemberian pulsa clock pada input rangkaian. Dengan output seperti ini, maka rangkaian counter pada gambar sebelumnya dinamakan sebagai penghitung naik atau synchronous counter up atau synchronous up counter. Dari gambar sebelumnya, maka dari synchronous counter dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Synchronous counter bisa dibuat dengan tunggal flip-flop yang dapat disusun dari JKFF maupun DFF. Disebut sebagai synchronous counter karena semua flip-flop mendapat input secara bersamaan dalam setiap pulsa clock yang diberikan. Setiap output dari masing-masing flip-flop yang digunakan akan memberikan output secara bersamaan pada saat pulsa clock diberikan. Synchronous counter disebut juga sebagai parallel counter karena semua input clock dijadikan satu dan akan memberikan output secara bersamaan dalam setiap pulsa clock. Proses penghitungan secara berurutan terjadi karena penambahan gerbang logika untuk memastikan output flip-flop sebelumnya sudah berlogika high terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya adalah synchronous counter menggunakan D flip-flop dengan transistor PMOS dan NMOS.
untuk menyusun transistor-transistor CMOS yang terdiri dari PMOS dan NMOS sesuai dengan rangkaian gerbang logika di flip-flop dapat dilakukan dengan bantuan software DSCH, dan ini adalah hasilnya. Dan yang selanjutnya adalah stick diagram dari transistor CMOS rangkaian synchronous counter menggunakan D flip-flop. Dalam proses penyusunan stick diagram untuk rangkaian synchronous counter menggunakan D flip-flop dilakukan dengan bantuan software Microwine. Sebelumnya, saat di software DCSH, rangkaian dikompil dari Verilog file terlebih dahulu. Rangkaian stick diagram inilah yang nantinya akan digunakan untuk membentuk lapisan polisilikon difusi N, difusi P, dan metal. Berikut adalah stick diagram dari rangkaian synchronous counter menggunakan D flip-flop. Dan untuk lebih jelasnya, berikut adalah rangkaiannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.